Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan bab muraqabah. Dalam kajian ilmu tasawuf itu ada dua kalimat yang kedengarannya mirip tapi beda, yaitu yang satu muraqabah, yang dua muqarabah. Yang satu muraqabah, yang dua muqarabah. Muraqabah itu maknanya sadar bahwa dirinya itu diawasi Allah. Kalau muqarabah itu adalah menyadari kalau Allah itu dekat. Dan ini yang dibahas bukan dekat, tapi sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Terkait dengan muraqabah di dalam Al-Quran itu banyak sekali firman-firman Allah yang maknanya mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Allah selalu mengawasi kita. Bahkan yang diawasi bukan hanya yang lahiriah, yang batiniah pun juga diawasi. Di antaranya Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu alladzi zat yaraka yang melihatmu hina taqum tatkala kau berdiri. Jadi ketika kau berdiri Allah melihat, ketika kau duduk Allah lihat, ketika kau berbaring pun juga Allah lihat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah pula yang membolak-balikkan kalian, yang memindah-mindah kalian dalam tubuh orang-orang yang sujud. Ayat ini menjadi dalil bahwa Nur Muhammad yang Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu selalu Allah tempatkan ke dalam hamba-hamba Allah yang bersujud, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya sampai Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Jadi nasab silsilah Nabi Muhammad itu selalu orang-orang yang sujud. Yang jadi perdebatan adalah tentang statusnya bapaknya Nabi Ibrahim, yang dulu dalam peringatan Maulid sudah pernah saya sampaikan penjelasannya bahwa menurut sebagian ulama bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Azar ketika belum memiliki putra yang bernama Ibrahim itu adalah orang yang beriman karena masih ketempatan Nur Muhammad. Namun setelah Nabi Ibrahim lahir, kemudian Nur Muhammad ini pindah ke Nabi Ibrahim, maka kemudian Azar ini menjadi tidak beriman. Ini menurut pendapat satu ulama. Jadi di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang tua Nabi Muhammad, ya, sejak bapaknya sampai ke Nabi Adam, juga dari ibunya sampai ke Nabi Adam, semuanya adalah orang-orang yang sujud kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah itu selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kita berada Allah selalu menyertai kita. Ini juga mengisyaratkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan ayat ini pula untuk menolak orang yang berkeyakinan kalau Allah itu ada di arsy.
Karena kalau orang itu yakin Allah ada di arsy, berarti antara kita dengan Allah itu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Padahal di dalam ayat yang lain, kalau ada orang-orang bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat. Terus di ayat ini Allah juga berfirman, Dia Allah itu selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Berarti dekat. Kemudian dalam hadis ketika kita sholat itu gerakannya ada berdiri, ada rukuk, ada duduk, ada sujud. Dari beberapa gerakan tersebut, saat terdekat seorang hamba ketika sholat dengan Allah itu adalah saat sujud, bukan saat berdiri, rukuk atau duduk. Sehingga dari ayat-ayat tersebut dan hadis tadi menjelaskan kalau Allah itu tidak ada di arsy. Karena kalau Allah di arsy berarti pertama jauh. Ya, pertama jauh. Terus karena arsy itu tempatnya di atas, mestinya kita kalau sholat saat dekat dengan Allah itu saat berdiri. Nyatanya tidak. Nyatanya justru malah saat sujud. Nah, maka kalau kita ngaji ilmu tauhid, Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri pada dirinya sendiri, tidak berdiri pada satu tempat, tidak berdiri pada makhluknya. Karena kalau Allah berdiri pada makhluknya, berarti ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Karena namanya tempat itu kan pasti lebih besar daripada yang menempati. Ya. Kemudian tempat itu yang menciptakan Allah. Nah, kalau Allah perlu tempat, pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada di mana? Ya, bingung kan? Nah, makanya kemudian yang benar qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada dirinya sendiri, tidak butuh tempat. Ya. Karena Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Allah itu sangat dekat. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu tidak dimaknai dengan bersemayam, tapi dimaknai menguasai. Allah menguasai arsy gitu. Dah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha, sungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi bagi Allah, apa syai'un, sesuatu, fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama'i, dan juga tidak tersembunyi bagi Allah apa yang ada di langit. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semuanya Allah tahu. Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Tidak ada tempat di langit maupun di bumi yang Allah tidak melihatnya. Semuanya Allah lihat. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Ya'lamu, Allah mengetahui, kha'inatal a'yuni, pandangan mata yang khianat. Artinya begini, pandangan mata itu punya beberapa makna, Pak. Sama-sama memandang itu maknanya beda-beda. Ada pandangan simpatik, pandangan kasih sayang, ada juga pandangan kebencian, ya. Ada juga pandangan ejekan, ada juga pandangan yang pura-pura. Ya. Kha'inatal a'yuni itu pandangan mata yang khianat. Artinya bisa jadi kelihatannya kayak menyukai tapi sebenarnya tidak. Ya. Kelihatannya kayak mencintai sebenarnya membenci, dan seterusnya. Nah, itu yang seperti itu juga Allah tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh mata kita ini Allah juga tahu. Wa ma tufi sudur, dan juga Allah tahu apa yang ada atau yang tersembunyi di dalam dada kita. Yang ada di hati kita Allah juga tahu. Nah, ketika seseorang menyadari dan merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita, itu namanya kita menjadi orang yang muraqabah. Nah, muraqabah ini sangat penting sekali untuk
menumbuhkan amal soleh. Karena kalau orang itu selalu sadar dirinya diawasi oleh Allah, pasti dia akan berbuat baik, kemudian akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, dia yang maha mengawasi adalah Allah. Wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muraqabah itu sangat banyak. Nah, di kitab ini hanya dinukil sebagian. Wa amal ahadisu, adapun beberapa hadis, fal awalu, maka yang pertama adalah an Umar bin Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Umar bin Khattab meriwayatkan atau menceritakan, bainama nahnu julusun, ketika kami para sahabat sedang duduk, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittola'a, tiba-tiba tampak, alaina, pada kami, sapa rojulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawati sya'ri, yang rambutnya sangat hitam. Jadi ketika para sahabat termasuk di dalamnya Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk ngeriung di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang orang ini ciri-cirinya pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Jadi pandangan yang sangat kontras. Nah, la yura, yang tidak tampak, alaihi, padanya, apa, asaru safari, bekas perjalanannya. Artinya dia kayak orang jalan tapi tidak ada telapak kakinya, berarti terbang, ya. Dia datang itu tidak naik kendaraan, ya kayak orang jalan, tapi tidak ada bekas kakinya, tidak ada bekas telapaknya. Wala ya'rifu, dan tidak mengenalinya, minna, dari kita para sahabat, sapa ahadun, seorang pun. Jadi ini benar-benar laki-laki asing yang di kalangan para sahabat tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabi, kemudian seseorang misterius adi itu duduk di depan Nabi. Fastanada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Jadi Nabi duduk, kemudian orang yang baru datang ini juga duduk di depan Nabi, kemudian menempelkan kedua lututnya, ditempelkan dengan lututnya Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Dia duduk berhadap-hadapan, ya, lututnya ditempelin, lutut ketemu lutut, kemudian kedua tangannya ditaruh di atas pahanya. Dan duduk yang seperti ini kemudian ditiru oleh para guru mursyid ketika dia membaiat para muridnya, ketika membaiat para santrinya. Itu posisi duduknya menirukan seperti duduknya Rasulullah bersama orang asing ini. Orang asing itu siapa? Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, setelah lututnya ditempelkan dengan lututnya Rasulullah, kemudian kedua tangannya ditaruh di atas kedua pahanya, waqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini sahabat sudah mulai tambah aneh ini. Ini orang asing ketemu Rasulullah kok langsung manggil nama. Kalau yang lain-lain kan, kalau orang biasa panggilnya kan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah kan gitu. Ini enggak, langsung manggil ya Muhammad. Oh, pasti orang istimewa ini, ya, karena dia tidak menyebut sebagai nabi atau rasul, tapi langsung dipanggil namanya. Akhbirni, kasih kabar aku, anil islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, al islamu, Islam adalah antasyhada, kalian bersaksi, alla ilaha,
bahwasanya tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan kalian bersaksi sungguhnya Muhammad itu Rasulullah utusannya Allah. Wa tuqimas sholata kemudian kalian mendirikan salat. Jadi baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis perintah sholat atau menceritakan orang yang sholat itu selalu menggunakan kalimat mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Yang kemarin dalam kajian Al-Hikam sudah kita jelaskan secara panjang lebar apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Jadi dalam Al-Quran dan hadis perintahnya itu bukan sekedar sholat tapi mendirikan sholat. Waktu tiaz zakata dan menunaikan zakat. Watasuma Ramadhana dan puasa bulan Ramadan. Watahujjal baita dan kalian haji ke Baitullah. Inistatokta ilaihi sabila jika kalian mampu melakukan perjalanan ke Baitul Haram. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seseorang tentang Islam. Yang kemudian ya, para ulama menyimpulkan berdasarkan hadis ini maka rukun Islam itu ada 5. Itu pertama, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya Allah. 2, mendirikan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa Ramadan. Dan 5, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Terus nanti ilmunya tentang rukun sholat, rukun Islam ini banyak dibahas dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih. Nah, di zaman Nabi belum dikenal istilah fikih, itu belum ada. Ya, pokoknya ya yang ada ilmu Islam. Setelah Rasulullah menjawab demikian, qala, orang misterius tadi berkata, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna, maka kami para sahabat heran lahu kepada laki-laki tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Jadi rupanya dia bertanya bukan karena tidak tahu ya. Ini pertanyaan seperti pertanyaan seorang guru kepada murid ya. Jadi kalau guru nanya murid itu bukan karena gurunya tidak tahu, tapi justru untuk mengetahui apakah muridnya bisa menjawab atau tidak. Maka nanti guru bisa menilai jawaban murid ini benar atau salah. Nah, orang misterius ini juga begitu. Tanya kepada Rasulullah tentang Islam, setelah dijawab kemudian dia menjawab, benar engkau. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa'ahbirni, maka beri kabarlah aku anil imani tentang iman. Iman itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Iman itu adalah kalian percaya kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah, ya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhiri dan iman kepada adanya hari akhir, wa tu'mina dan kalian beriman bil qadari dengan takdir Allah atau qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian jika jawaban pertama tadi oleh ulama disimpulkan sebagai rukun Islam, maka jawaban kedua ini disimpulkan sebagai rukun iman, yaitu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya, ya, mulai dari ilmul yakin, ainul yakin sampai hakul yakin kalau Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang wajib wujudnya, yang menciptakan alam semesta, yang berhak untuk disembah, dan seterusnya dibahas secara panjang lebar dalam kajian ilmu tauhid. Kemudian di samping iman kepada Allah, juga iman kepada malaikatnya,
Malaikat itu apa? Makhluk Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Bentuk aslinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi malaikat itu mampu merubah wujud sesuai dengan yang dikehendaki. Maka kadang-kadang ketika menemui Rasulullah, malaikat itu juga berubah wujud seperti manusia. Nah, kemudian malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, tidak makan, tidak minum, ya, tidak ada capek, tidak ada istirahat, punya kekuatan yang dahsyat, mampu pindah ke tempat lain dalam waktu yang cepat karena ya cahaya. Ya. Kemudian jumlah malaikat itu juga sangat banyak sekali yang tidak ada yang tahu jumlah yang sebenarnya kecuali Allah. Kita hanya diwajibkan mengetahui 10 macam malaikat. Tapi bukan berarti malaikat cuma 10 macam itu, tidak, banyak sekali. Nah 10 macam itu pun juga barangkali itu baru pimpinannya, lah anak buahnya banyak juga. Contohnya kayak malaikat Israel, pencabut nyawa. Ya, itu kan bisa jadi anggotanya banyak, pimpinannya satu, tapi anggotanya banyak. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan, ya, kalau ada pertanyaan di saat yang hampir sama di belahan muka bumi ini ada orang meninggal dunia, di sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, selatan ada orang mati hampir bersamaan. Itu malaikat cara nyabutnya gimana? Ya. Apa malaikatnya harus wirawiri pontang-panting begitu? Ya tentu saja tidak. Ya. Terkait dengan pertanyaan ini ada 2 jawaban. Pertama, malaikat pencabut nyawa itu 1 orang tapi besar. Sementara bumi yang ditempati manusia itu di hadapannya seperti bola kecil lah, atau mangkok, sehingga mau nyabut sebelah mana saja tidak perlu wirawiri. Ya, tinggal ya tangannya kan bisa menjangkau ke segala penjuru. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, malaikat Israel pencabut nyawa itu ada ketuanya, ada anak buahnya. Ya, bisa jadi anak buahnya ya banyak sejumlah yang diperlukan, sehingga mau menyabut orang berapapun nggak bakal kerepotan. Ya, nggak bakal kerepotan, dan sudah ada tandanya, Pak. Di malaikat pencabut nyawa itu profesional, nggak pernah salah cabut, ya, nggak pernah salah cabut. Jadi kalau ada orang misalnya ya di rumah sakit nungguin orang sakit, yang sakit udah lama, sakitnya udah parah, nggak mati, tapi yang jagain segar bugar tiba-tiba mati. Jangan tuh diduga, wah ini jangan-jangan malaikatnya salah cabut nih. Tidak, ya, tidak ada istilah malaikat salah cabut nyawa, itu tidak ada, profesional sekali. Nah itu terkait dengan malaikat, dan juga nanti malaikat-malaikat yang lain kita harus yakin adanya malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab Allah ini banyak, Pak. Setiap rasul, setiap nabi dapat wahyu dari Allah. Ada yang bentuknya mushaf, ada yang bentuknya kitab. Nah tetapi yang wajib kita ketahui cuma 4. Yang wajib kita ketahui cuma 4: Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, Zabur pada Nabi Dawud, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Nah kemudian iman kepada para utusannya, para rasulnya. Rasul Allah ini juga banyak, ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25. Tapi jangan beranggapan bahwa rasulnya Allah hanya 25, enggak, ya. Ada yang mengatakan sekitar 24.000, ya, ada yang mengatakan 200.000, beda-beda lah, ya. Yang jelas banyak sekali, ya. Cuma yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran hanya ada 25 orang. Tapi walaupun banyak, semuanya rasul pertama adalah Nabi Adam dan rasul terakhir Nabi Muhammad. Artinya tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti nabi palsu. Kemudian juga iman kepada hari akhir.
Disebut hari akhir karena setelah itu sudah tidak ada hari lagi. Nah, yang keenam, iman kepada qada qadarnya Allah, baik dan buruk. Secara ringkas penjelasannya beginian. Qada itu program Allah, keputusan Allah, rencana Allah yang sudah ada sebelum Allah menciptakan alam semesta. Istilahnya masih zaman azali, ya. Sementara qadar atau takdir itu pelaksanaan dari qada tadi, ya. Pelaksanaan dari rencana Allah di zaman azali. Dan itu yang tahu hanya Allah sendiri. Nah, kemudian qada qadarnya Allah itu dikatakan di sini ada yang baik, ada yang buruk. Sebenarnya buruk itu menurut manusia, ya. Kata-kata qada buruk itu menurut manusia. Kalau menurut Allah semuanya baik, ya. Kalau bagi Allah semuanya baik. Cuma bagi manusia itu ada yang dianggap baik, ada yang dianggap buruk, ya. Tapi kalau bagi Allah semuanya baik. Nah, ini kemudian jadi rukun iman, terus dibahas dalam ilmu khusus disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah. Setelah Rasulullah menjawab tentang iman, ya, kemudian orang tadi berkata, "Sodakta, benar engkau Muhammad." Sama dengan komentarnya setelah Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam. Qala, kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni, maka beri kabar aku anil ihsani tentang ihsan." Qala, Rasulullah menjawab, "Anta budallaha." Ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, jika kalian tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah inti dari judul dalam bab muraqabah. Jadi sebenarnya Syekh Nawawi menulis hadis ini itu ya ingin menjelaskan tentang ihsan ini, ya. Cuma supaya lengkap dimulai dari penjelasan tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Sebenarnya yang terkait dengan judulnya muraqabah itu adalah ihsan, yaitu kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Jika kalian tidak mampu merasa melihat Allah, paling tidak kalian sadar kalau diri kalian itu selalu dilihat oleh Allah. Itu istilah dalam hadis disebut ihsan, ya. Nah, kemudian dalam bahasa tasawuf disebut muraqabah. Ilmunya yang membahas tentang ini, bagaimana agar ketika kita ibadah kepada Allah itu benar-benar bisa khusyuk seakan-akan kita melihat Allah, itu ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ya, jadi ilmu tasawuf itu penjabaran dari ihsan. Memang kata-kata tasawuf sendiri tidak dikenal di zaman Nabi. Di zaman Nabi yang dikenal ya hanya Islam, iman, ihsan. Lah baru kemudian ada istilah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu di generasi ulama, ya. Supaya memudahkan kita tahu, oh ini mau ngaji bab apa, fokusnya dalam bab apa gitu, kemudian dikelompok-kelompokkan. Oh yang bahas masalah ini ilmunya namanya ilmu syariat, ini ilmu hakikat, ini ilmu tasawuf, ini ilmu ma'rifat, itu kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi kajian tasawuf itu sesungguhnya adalah mengurai tentang makna ihsan, bahwa kalau kita beribadah kepada Allah jangan asal ibadah, tapi bersungguh-sungguhlah dalam ibadah sehingga kalian ketika ibadah itu seakan-akan ngelihat Allah, ya, atau ngelihat beneran. Kalau tidak mampu, paling tidak kalian sadar kalau kalian itu selalu dilihat oleh Allah. Nah, ini pelajaran ketiga. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Kemudian sosok laki-laki tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, beri kabar kepadaku tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili.
tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang tanya. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya tentang kiamat, ya, kiamat itu kapan terjadinya? Itu Nabi Muhammad menjawabnya, orang yang kau tanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dengan kata lain sama-sama tidak tahu. Karena yang tahu akan terjadinya kiamat itu kapan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini bahwa nanti itu ada kiamat, cuma gitu aja. Kita tidak wajib tahu kapan terjadinya. Ya. Yang diwajibkan bagi kita adalah meyakini bahwa nanti itu ada hari akhir, nanti itu ada hari kiamat. Soal terjadinya kapan kita tidak wajib tahu. Maka juga tidak usah perlu nyari tahu. Nah, yang paling tahu kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad aja nggak tahu kok. Lah ini di masyarakat berulang kali terjadi kehebohan, kegaduhan. Ya, saya kalau nggak salah itu sejak mulai pertama kali muncul ada berita terjadi kiamat itu tahun 2000. Terus nggak jadi, panitianya belum siap, diundur 2012. Weger, ternyata nggak jadi juga sampai sekarang. Kenapa? Ya karena memang itu rahasia Allah. Nah, orang-orang kok dibohongin tuh percaya itu. Harta bendanya dijual, ya. Semua yang dimiliki dijual untuk persiapan menyongsong datangnya kiamat. Wah, aneh-aneh itu. Aneh-aneh. Jadi kita cukup yakin bahwa nanti ada hari kiamat. Soal kapannya yang tahu hanya Allah. Nah. Kemudian dia bertanya lagi, fa'ahbirni an amarotiha, maka beri kabarlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini sudah Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu, ya, dan bisa jadi tanda-tanda itu akan terus, ya, berkembang. Ya, kalau toh saat ini sudah banyak tanda-tanda hari akhir, tapi tetap saja masih banyak juga tanda-tanda yang belum muncul. Ya, maka kita tidak usah panik seakan-akan kiamat tinggal berapa hari lagi gitu. Ya, kita selama ini kan sering, ya, orang-orang itu panik seakan-akan kiamat tinggal berapa hari lagi gitu. Padahal, ya, kiamat itu baru akan terjadi nanti kalau di dunia ini sudah tidak orang yang menyebut Allah. Sementara kenyataannya saat ini di mana-mana orang masih nyebut nama Allah. Jadi kayaknya kita sampai mati belum kiamat kok Pak, kayaknya. Ya, kayaknya ya. Untuk kita ini sampai kita mati kayaknya belum kiamat gitu loh. Jangan terus bayangin ketakutan seakan-akan besok sudah kiamat gitu loh. Karena banyak yang seperti itu, yang nakut-nakuti begitu kan banyak kan ya. Terus nanti kalau ternyata apa yang dia sampaikan itu bohong, dia nggak minta maaf, tenang-tenang aja. Nah, harusnya mereka kalau kemarin sudah bikin kegaduhan itu harusnya kan dia minta maaf ya. Seperti Ramadan kemarin itu kan sempat geger itu. Katanya nanti pas hari Jumat di bulan Ramadan akan ada tuhon apa gitu. Wah, sampai beberapa orang ketakutan. Yang ngomong begitu Ustadz. Ternyata nggak terjadi apa-apa, tapi juga tidak diralat dan tidak minta maaf. Ya, cuma seneng bikin gaduh aja. Ya, makanya sekali lagi kita tidak perlu gampang kagetan lah ya. Jangan jadi orang gampang kagetan. Kita memang diwajibkan meyakini adanya kiamat, tapi yang tahu kapan terjadinya hanya Allah. Rasulullah aja nggak tahu. Kalau toh sekarang sudah muncul beberapa tanda, tapi juga masih banyak tanda-tanda lain yang belum muncul. Ya, maka keyakinan saya kayaknya saya sampai mati belum kiamat, gitu ya. Jadi gitu. Nah, karena masih banyak di dunia ini orang-orang yang menyebut nama Allah. Nah, ketika Nabi ditanya tandanya itu apa? Di antaranya antalital amatu robbataha, seorang budak yang melahirkan majikannya. Dia orang miskin, orang rendah, tapi anaknya jadi orang kaya. Wa antarol khufata, dan kalian melihat orang yang bertelanjang kaki, al-urata yang telanjang atau pakaiannya compang-camping, al-alata yang miskin, ri'a al-sa'i yang kerjaannya menggembala kambing,
yatatawaluna fil bunyani, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini tanda-tanda yang disinggung Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi budak melahirkan majikannya, kemudian orang rendah digambarkan orang yang tidak pernah pakai alas kaki, ya, pakaiannya compang-camping, miskin, kerjaannya gembala kambing, tapi mereka sudah mampu membuat gedung yang tinggi-tinggi. Itu tandanya, sebagian ya, tanda-tanda yang lain juga masih banyak. Summan tolako falabistu malian, kemudian orang tadi pergi, maka kami para sahabat diam sejenak. Kalau bahasa Jawanya itu kami tenggengen, ya, tercengang, ya, tercengang. Ya. Summakola, ketika kami semua sedang terdiam tercengang, tiba-tiba Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, apakah kalian tahu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, aku menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, kami tidak tahu siapa tadi orang yang bertanya itu. Qala, dan Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya laki-laki yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan sa'ah itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajar kalian, dinakum, tentang agama kalian. Jadi Jibril datang menyerupai manusia, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan. Setelah Rasulullah menjelaskan, dia mengatakan, benar engkau, karena memang Jibril tujuannya memberi pelajaran kepada para sahabat. Jadi kadang-kadang orang bertanya itu bukan karena tidak tahu, ya. Orang bertanya itu kadang-kadang untuk memberi pelajaran bagi mereka yang tidak tahu. Sementara yang tanya sendiri sebenarnya sudah tahu. Nah, dari hadis yang panjang tadi itu intinya adalah terkait dengan bab muraqabah, yaitu penjelasan tentang ihsan tadi itu. Jadi ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, bila tidak mampu maka yakinlah, sadarlah bahwa Allah selalu melihatmu. Malam ini sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu sholat Isya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sekali lagi, jangan jadi orang kagetan kalau ada berita-berita yang terkait dengan kiamat. Kita cukup meyakini akan adanya kiamat, tapi kapan pastinya terjadi hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.